Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now sedang berada di Galeri Ridgestone Art and Space bersama seniman patung I Ketut Putrayase. Nah, seperti apa nanti bincang-bincang kami? Langsung kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Blitut Eni. Punapi Gatra niki. Becek-becek, ini Punapi Gatra. Becek-becek, semangat. Setelah melewati pandemi 2,5 tahun, ngomongin pandemi ini, bagaimana sih melewati pasca pandemi di kegiatan kesibukan Beli Ketut? Ya, terima kasih ya. Sebetulnya pandemi kemarin kan justru memberikan spirit buat saya di dalam berkarya, karena menurut saya kan artinya bahwa gimana kita bisa menjaga namanya tuh spirit berkesenian kita walaupun dalam situasi COVID, apalagi pasca pandemi ini. Artinya menumbuhkan kreativitas kita, karena saya melihat hari ini dan kedepannya bahwa kompetisi hidup itu kan semakin kedepannya tuh semakin ketat, ya. Artinya kita harus memiliki daya imun untuk menyikapinya, itu sih. Iya. Jadi sebenarnya pandemi itu memberikan sebuah buat kita sebuah pelajaran hidup, ya kan, kesabaran. Kemudian kita harus menata manajemen hidup, itu kan yang penting. Ternyata melewati siapapun yang sudah berhasil melewati pandemi berarti juaranya. Kita semua juaranya nih. Nah, Beli Ketut ini kan adalah seniman patung. Kemudian sempat juga ya bikin tropinya untuk Bali Mekarya Film Festival Bali Mekarya Internasional. Film Festival Internasional yang baru aja dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Kemudian sebagai seniman patung, apakah Beli Ketut ini otodidak atau memang mempelajari, ada yang membimbing gitu? Iya, sebetulnya sih kecintaan saya pada seni patungan dari kecil ya. Dari SD, habis itu memang sih saya belajar itu kan mulai mengenalnya tuh sih karya 3 dimensi itu dari SMP Seni Ukir, Mbak. Habis itu melanjutkan ke jenjang di seni rupa menengah SMA-nya. Habis itu sampai ke perguruan tinggi untuk menekuninya. Artinya memang sih melalui akademik, proses akademik, dan memang di samping itu hobi juga sih, memang diimbangi ya. Iya itu. Keluarga memang dari pematung atau? Keluarga sih, kalau keluarga jauh sih ada memang pematung dari sesetan. Cuma kalau orang tua sih suka dia seni memang, cuma dia otodidak aja, cuma tidak terkonsep ya. Artinya kalau saya sendiri sih memang saya cinta seni dari sebelum saya mengenal sekolah seni, dan memang untuk menekuni ya lewat edukasi pendidikan. Di mana waktu itu sekolahnya? SMP, saya sebenarnya SMP khusus tuh ya ada di Mengui, Mbak. Ditangkap kita namanya SMP Seni Ukir ya. Artinya saya SMP sudah khusus, artinya dari SMP sebetulnya. SMP Seni Ukir itu kan SMP yang mana saya berharap sih SMP itu tetap harus dijaga itu ya, jangan sampai itu basicnya menghilang ya, basic dari SMP ya, karena dulu senior saya, karena dari SMP kalau dia tidak bisa melanjutkan ke SMA sebelum ada istilah SD 9 tahun itu, jadi dia punya namanya keterampilan, dia bisa hidup dari keterampilan mengukir itu sih moto dari sekolah itu. Jadi apabila seseorang misalnya hanya tamatan SMP, dia sudah punya keyakinan dengan skillnya, Mbak. Itu SMP. Jadi lebih mantap, tertata begitu ya. Iya, dari SMP ya sudah kita dilatih untuk craftsmanship pada saat itu ya, seni ukir. Tapi belum ke seni rupa ya, baru mengenal ornamen pada saat itu. Ya. Sampai akhirnya jenjang sampai SMA patung, habis itu di kuliahnya S1 S2 di patung. Berarti memang secara akademik ya, memang sudah ini menekuni, tidak hanya otodidak. Iya, tidak Ya, berarti ada pengalaman, mungkin ada pengalaman yang luar biasa selama Beli Ketut melakoni menjalani sebagai seniman patung. Ada nggak pengalaman tersendiri yang luar biasa buat Beli Ketut? Ya, proses semua itu kan berproses, Mbak ya. Karena saya kan di samping seniman juga saya banyak melakukan sebuah commission artwork kan. Jadi itu yang membuat tantangan juga ya buat saya, karena kan patung itu kan operasional sangat tinggi, Mbak ya. Karena beda dia dengan seni yang lain, karena
membuat seni patung, apalagi yang tinggi, yang besar itu melibatkan banyak orang, Mbak. Artinya tidak bisa berdiri sendiri seperti kayak melukis itu bisa sendiri mengerjakan. Artinya patung tuh nggak bisa. Kalau pada umumnya patung tuh besar, kecuali patung tuh kecil kan gitu. Ukir nih ya, berikut ya. Ya patung ya. Jadi yang kemarin itu waktu World Economic Creative itu termasuk berat tantangan bagi saya, karena bagaimana saya membuat instalasi dalam 12 hari dengan jumlah begitu banyak. Itu kan yang membuka Pak Presiden ya, World Economic Creative itu kan conference itu luar biasa sih, hampir 12 hari itu susah tidur ya. Sampai di hari hanya sama sekali nggak dapat tidur. Itu sih tantangan yang lumayan terpacu kita kan. Ya namanya juga kita kan mengambil commission artwork itu ya, kita melakukan sesuatu itu karena di order itu loh. Tapi di dalam karya-karya secara pribadi saya banyak sih saya berkarya, Mbak, lebih ke artwork, saya lebih ke ruang publik. Seperti kemarin kan Pandora Paradise di titik 0 Kota Denpasar kan, habis itu Ubud is Winter, habis itu The Last Stronghold. Banyak saya membuat, habis itu sebelum Covid juga saya membuat kayak Giant Octopus kan di Pantai Berau, banyak ya. Jadi untuk karya pribadi, karya publik gitu banyak juga saya melakukan itu kan, karena kita di studio saya ini kayak subsidi silang, Mbak, karena nggak murni. Saya juga melakukan hanya sebuah bersenian tanpa saya tidak memikirkan finansial. Iya, betul. Ya karena itu kan penting juga untuk menyuplai, untuk berkarya itu kan butuh suplai dana gitu sih. Betul, itu penting itu. Iya. Iya, berita. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan membahas tentang karya-karya beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih di galeri milik Beli Ketut yang luar biasa adem nih. Cuaca panas tapi ini adem nih. Karena pakai AC. Karena pakai AC. Baik, Beli Ketut, kita ngomongin masalah galeri ini sekarang. Nah, apa sih yang melatar belakangi kemudian akhirnya Beli Ketut membuka ini galeri di tahun berapa saat itu? Ya, saya membuka ini kan setelah saya tamat SMA, habis itu semester 2 semester 4 waktu di PSRD UNUD ya. Jadi saya membuka ini karena saya melihat bahwa sebetulnya kita harus memiliki ruang. Awalnya sih bukan galeri, Mbak ya, awalnya memang studio. Karena pingin kita kan sama teman-teman sekolah dulu supaya kita punya namanya ruang ekspresi, Mbak. Artinya bisa mewujudkan ide-ide kita gitu. Awal kita kan, saya mendirikan ini kan kecilan dulu, Mbak. Artinya studio hanya ukuran berapa itu? Nggak sih, 10 kali berapa itu. Awalnya nggak sampai sih. Itu saya wujudkan karena yang pertama kita harus memiliki ruang untuk namanya membuat sesuatu, ide-ide kita itu harus kita wujudkan, itu harus kita lahirkan, itu awalnya sih. Tapi kelamaan karena saya sering dapetin commission artwork berupa kayak mungkin istilahnya orderan itu, jadi saya pelan-pelan berdirikan, jadi sampai menjadi galeri ini gitu, studio ya. Jadi proses dan melalui proses yang luar begitu biasa. Panjang ya, lumayan sih dari. Pasti ada tantangannya nih. Ya, boleh cerita kepada pemirsa Bali Now seperti apa sih tantangannya saat itu? Tantangan kalau menurut saya sih karena saya banyak mengerjakan ekspor, Mbak ya. Artinya tantangan itu karena kan Mbak tahu sendiri kan regulasi di negara kita ini kan tidak menetap, Mbak ya. Artinya apalagi semua segmen bisnis kita itu dipengaruhi oleh valuta asing, mata uang asing, terutama dolar kan. Jadi misalnya kita mengedilkan sebuah proyek ini kan, tiba-tiba dalam sekian hari, sekian minggu, tiba-tiba dolar naik gitu. Seharusnya kita dapat untung ya bukan untung lagi ya, artinya tidak norok begitu banyak, kita syukur bagi kita. Memang begitu sih, memang kita, karena saya banyak kan melakukan ekspor selama ini. Apalagi yang sangat berat kemarin itu kan kena COVID itu berlipat-lipat kan kenaikan harga pengiriman itu ya, itu tantangan. Tantangan tersendiri, tapi bagi saya sih itu menarik bagi saya, artinya dengan biaya pengiriman itu tinggi, saya punya strategi, artinya saya juga lebih baik sebagian saya kirim, sebagian saya membuatnya di negara tujuan kayak di Paris kemarin, habis itu nanti bulan depan di Meksiko saya buat, karena kalau ngirim semua kan kita nggak kuat, Mbak, karena begitu tingginya. Lebih baik saya kirim berapa tim untuk mengerjakan di tempat tujuan. Awalnya gimana Beli Ketut? Kenapa tiba-tiba bisa Beli Ketut langsung udah kelasnya udah ke luar negeri nih? Awalnya ataukah memang tamu tersebut datang ke sini melihat-lihat di awal? Iya, awalnya sih gini, Mbak, artinya kan memang semua butuh proses, Mbak ya, karena saya kan awalnya saya sih nggak memikirkan terlalu bisnis, Mbak ya. Artinya saya membuat sebuah karya, habis itu saya mencintai itu karya, meskipun
karena saya punya prinsip, Mak, kita ini harus independen, merdeka kita sebagai seniman. Kita tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan apapun. Itu loh artinya saya punya keyakinan bahwa artinya karya kita adalah marketing itu sendiri, Mak. Produk-produk kita, produk seni yang kita bangun itu sih awalnya. Apalagi saya kan kebanyakan di daerah yang di tempat galeri ini adalah kawasan asing ekspatriat. Artinya jadi kebetulan sekali karena sekian tahun saya bangun, saya jujur aja saya memahami artinya selera mereka, taste mereka. Ya itu sih persoalannya, karena untuk kan tidak mudah, Mbak ya. Bagaimana Mbak tahu sendiri kan, karena orang asing itu perfeksionis, beda dengan kita. Kadang-kadang detail ya gitu detail banget, dia tidak punya, hampir tidak ada perasaan. Misalnya dia suruh itu bongkar lagi, bongkar nanti kembali lagi, itu nggak masalah, karena itulah orang asing, karena dia tidak menaruhkan perasaan, tapi dia tujuan yang dipikir itu mungkin memahami itu perlu proses kan. Kalau kita sebagai orang timur khususnya kan kasihan, kadang-kadang patung yang sudah jadi kita bongkar kan kasihan, tapi bagi orang asing itu nggak penting. Yang penting hasil akhirnya. Ya proses itu nggak penting, yang penting hasilnya maksimal. Ya memang itu saya banyak belajar sih dari mereka, perspektif mereka, cara berpikir mereka, karena yang terpenting itu kan tujuan. Harus hasilnya bagus itu loh. Betul. Dan proses itu ya bagian dari hasil itu. Jadi jangan takut kalau ada perubahan di dalam visualisasi itu dalam mewujudkan sebuah karya itu. Jadi saya banyak belajar dari mereka, dari orang asing itu. Berarti sampai repeat order gitu. Iya banyak sih saya mengerjakan, karena hampir 90% itu ekspor, saya melakukan ekspor ya. Baru sekian persennya untuk lokal. Untuk Biasanya lokal. kalau produk lokal apa aja tuh Blitut biasanya? Yang produk lokal itu ini biasanya untuk kebutuhan hotel, villa. Habis itu kemarin proyek yang masih saya on progress itu Bendungan Tamblang itu kan, yaitu proyek strategis nasional kan. Artinya saya dipercaya untuk membuat elemen estetiknya berupa karya-karya patung di beberapa titik gitu. Ada main gate-nya juga seperti patung angsa. Ada candi bentarnya, ada patung dewinya, ada monumen jalaknya gitu kan. Jadi saya dipercaya aja sih untuk mengisi elemen estetik. Oke, ini ngobrolin masalah proyek-proyek yang ke depan. Ternyata banyak. Tapi nanti di segmen ketiga kita lebih kupas lagi masalah proyek, banyak loh. Tadi sempat ngobrol kita, ternyata ya udahlah, nanti di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bli Ketut Putrayase, seorang seniman patung yang sangat luar biasa, yang humble. Bli Tut, sebelum kita ngomongin masalah proyek-proyek nih, selama pandemi, atau bukan selama pandemi, pasca pandemi ini bagaimana, apakah mulai bergerak, mulai orderan, mulai jalan, atau bagaimana? Ya sebetulnya sih, satu sisi sih COVID yang kemarin kan juga memberikan sebuah energi positif juga bagi kita, karena kan anggap di COVID kemarin kan banyak properti itu mangkrak, Mbak ya. Artinya banyak properti mangkrak, artinya untuk membangun sebuah properti yang baru kan tidak mungkin, Mbak ya. Artinya bahwa banyak itu yang punya properti waktu dia kena dampak dari varian COVID-19 itu, jadi untuk hari ini itu mereka harus inovasi, artinya setidaknya mempercantik lah, tidak harus dia membongkar itu properti. Artinya kita sebagai seniman itu sebetulnya kita dapat ruang untuk berekspresi bagaimana kita membuat sesuatu properti itu menjadi menarik. Itu kayak art commission, itu artinya pasca COVID ini justru berkah menurut saya, karena beberapa titik itu saya dapat job untuk mempercantik properti gitu loh misalnya. Jadi sebetulnya di pasca COVID ini sih lumayan juga sih orderan jadinya, Mbak, karena seperti yang saya ceritakan tadi, karena justru dengan hadirnya seni justru akan memperkuat, memperindah nilai dari properti itu. Ada value. Itu salah satu inovasi selama pandemi. Iya. Jadi itu inovasi justru sangat luar biasa, Mbak ya. Jadi bukan saya mengharapkan COVID terjadi lagi, artinya hanya kebetulan ya, gayung bersambut itu. Iya. Berarti tidak terlalu terpuruk lah ya. Iya, tidak ya. Karena seni kan seterusnya kita selalu artinya dapatlah berkah ya, karena yang saya tahu sih yang mengkonsumsi seni kan banyak kan kalangan menengah ke atas, artinya
kita selalu dipertemukan dengan orang yang dalam tanda kutip memerlukan, yang ekonominya sehat lah. Kalau nggak mungkin dia memilih karya kan. Ya, karena kalau nggak punya finansial yang cukup kan gitu. Tidak mungkin. Ya, boro-boro ya, biasa pandemi memikirkan untuk bertahan hidup aja. Agak susah ya. Nah, Blitut, ini ngomongin masalah pameran nih. Pameran biasanya Blitut sudah mulai mengadakan pameran-pameran sebelum pandemi di mana aja biasanya? Oh, saya banyak mengadakan di Bali, di luar, sebelum pandemi. Di Jakarta juga, di Bandung, habis itu sampai ke luar negeri juga pernah sih. Jadi artinya saya melihat gini Mbak, artinya pameran itu kan cuma cara ukur kita terhadap publik, artinya kan itu kan self branding juga Mbak, artinya kan pameran itu kan selalu membawa namanya pemikiran kita sebagai seniman, kita bawa itu ke ruang publik, nanti publik yang menguji, nanti melihat bagaimana proses kita, bagaimana pemikiran kita, itu kita hadirkan lewat kekaryaan. Itu sih menurut saya kenapa pameran itu penting juga sih Mbak ya, menurut saya, karena salah satu untuk publik bisa mengukur dan kita juga bisa menguji kita, kemampuan kita sejauh mana kita. Jadi juga kita bisa melihat ketika terutama pameran bersama, misalnya kita bukan membandingkan tapi kita melihat referensi di antara kita dan teman-teman gitu. Salah satu pengenalan produk juga menurut iya, karena kan pameran seorang seniman itu ya bahasa sederhananya kan kita membuatkan sebuah produk seni kan, karya seni gitu. Ya artinya perlu juga publik untuk bisa mengenal kekaryaan kita selama ini, intensitas kita berkarya itu ya memang lewat pameran sih. Ya karena tanpa itu kan publik nggak mengenal. Ya, betul. Sama pameran sama seperti apapun, produk-produk apapun memang apapun di luar seni pun sama. Misalnya produk otomotif mereka harus membuat pameran terus. Kalau nggak kan yang mencintai produk itu jangan sampai mereka pikir oh ini misalnya produk otomotif, aku nggak memproduksi produk lagi nanti dikirain gimana gitu. Iya, betul. Ya, artinya itu di sana bisa melihat inovatifnya, kreatifnya seperti apa. Iya, biar publik juga tahu eksistensi. Iya, eksistensi itu penting kan, karena tanpa sebuah tindakan kan nggak mungkin bisa dibaca kan. Betul. Nah, ngomongin eksistensi nih. Iya. Project-projectnya Blitut kan sudah mulai kayaknya sudah mulai start, ini kaki kanan ke sini, kaki kiri ke sini. Bisa cerita kepada pemirsa Balinau nih, project-project apa yang luar biasa yang akan Blitut mulai ini kerjakan nih? Sekarang sebetulnya kan yang proyek banyak sih yang saya kerjakan, cuma yang menjadi perenungan buat saya karena ini kan cukup besar Mbak ya nilainya, karena saya membuat sebuah karya yang mana karya itu bisa berimpact langsung, ada nilai humanisnya terhadap masyarakat. Karena menurut saya di kesenian kontemporer ini kan kesenian itu tidak berjarak lagi dengan masyarakat, dan masyarakat itu bagian dari karya itu dan bisa menikmati karya itu secara seutuhnya. Jadi sebenarnya planning saya sih membuat ini karya seni Mbak ya yang monumental di daerah titik-titik kering dia ada di Bali kan. Karena menurut saya kan banyak beberapa titik di Bali itu memang hampir tidak tersentuh air Mbak. Seperti di Karangasem ataukah di balik Bukit Kintamani itu, artinya mereka bahwa bagi mereka itu di daerah kering sana tuh air itu sangat istimewa dan sangat berharga Mbak. Jadi saya ingin membuat sebuah karya yang mana karya itu dapat setidaknya menampung air di musim hujan dan mungkin bisa menyerap embun mungkin di setiap harinya. Dan itu sih planning saya membuat karya itu murni ya karya untuk masyarakat ya. Jadi karya personal dari diri sendiri memang dipersembahkan buat masyarakat. Artinya saya nggak mau karya hanya dilihat hanya untuk keindahan estetik Mbak. Jadi cara pandang karya itu indah dilihat secara mata tapi tanpa memikirkan aspek-aspek turunnya, seperti artinya bisa memberikan impact sosial ataukah nilai humanis langsung misalnya. Itu kan saya bukan berpandangan sebelah mata terhadap karya-karya saat ini, tidak. Artinya saya itu menurut saya tantangan tersendiri di zaman kontemporer ini. Artinya sinerginitas kita terhadap masyarakat itu sampai jangan terabaikan. Iya, betul. Artinya makanya ini mungkin suatu karya yang menurut saya mudah-mudahan semesta merestui. Semoga karya itu secepatnya bisa terwujud Mbak. Karena saya melihat itu betapa pentingnya ekosistem, karena di dalam kekaryaan itu Mbak ya, kalau itu karya itu terwujud, satu bisa memberikan impact sosial juga kan, artinya kesejahteraan dan
kalaupun nanti itu bisa menjadi destinasi pariwisata kan juga luar biasa bagi masyarakat sekitar itu loh. Jadi itu sih di daerah mana itu Blitar? Daerah mungkin antara di balik sekitar di balik Bukit Kintamani ataukah mungkin di Karangasem itu saya akan mencari. Saya sudah menemukan beberapa titik kering di sana. Lahan-lahan sudah lahan-lahan itu. Artinya itu menjadi sub project. Memang saya sih butuh dukungan teman-teman apa kan untuk bisa mewujudkan karena itu memang sangat sosial banget Mbak ya. Betul. Itu dan memang kesalahan saya karena memang sih kita melihat di Bali khususnya Mbak ya. Jadi pertumbuhan turisme kita dan berkah yang didapatkan tidak seimbang Mbak antara kutub utara, kutub timur dan kutub selatan. Tidak merata gitu. Tidak merata. Artinya di sini kita keberkahan pariwisata yang berlimpah, dolar yang begitu hebat sampai kita berkah banjir juga kan. Artinya bahwa di sana tidak memikirkan bagaimana hasil ini bisa juga bisa memberikan kesejahteraan buat mereka-mereka yang di bukit di sana gitu. Jadi itu sih salah satu kesadaran saya. Jadi betapa kita harus peduli dan berapa yang kita nikmati hari ini bagian juga dari milik mereka gitu. Jadi saya punya prinsip. Jadi hal-hal yang kita miliki hari ini memang sebagian hak mereka. Tidak hanya dinikmati sendiri lah gitu ya. Iya. Sama seperti di sini Mbak, kita misalnya di selatan kita mendapat air yang berlimpah kan dari gunung-gunung di utara. Sedangkan di utara mereka nggak dapat apa, cuma mereka ada pohon di sana tapi airnya mengalirnya ke sini. Ya itu coba bayangkan gimana. Dan itu terjadi bertahun-tahun kan. Artinya saya juga sebagai seniman saya tidak memiliki kebijakan, tapi saya punya miliki mimpi imajiner bagaimana persoalan itu bisa menjadi ruang kontemplasi saya, menjadi ruang saya untuk membuat sebuah karya itu loh. Yaitu makanya saya memikirkan itu, sering saya memikirkan dan berapa tahun ini loh supaya karya itu bisa terwujud itu. Semoga menjadi karya yang luar biasa untuk masyarakat juga, tidak untuk kepentingan diri sendiri, hasil diri sendiri. Nah, Blitar, oke deh, nanti di segmen keempat kita masih ngobrolin yang seru-seru nih. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama Bali Now dan bersama Bli Ketut Putrayasa. Kami masih membahas tentang proyek-proyek beliau, kemudian hasil-hasil karya yang luar biasa, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi kedepannya ingin hasilnya juga dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk apa. Tadi sudah diungkapin dalam bentuk proyek-proyek tentang kemanusiaan tentang nilai-nilai humanis. Nah, Blitar, dari sekian banyak karya-karya patung yang Blitar sudah buat, ada nggak yang sangat luar biasa yang sampai saat ini sebagai kebanggaan Blitar? Ya, artinya saya kan patung dalam karya 3 dimensi dengan teknik menganyam ya. Teknik instalasi yang sebenarnya ada sih beberapa yang kayak di Pantai Brawa itu Mbak, Giant Octopus yang membuatkan sebelum Covid itu. Padahal saya melihat bahwa sebetulnya kan ada persoalan-persoalan yang saya melihat bahwa di pesisir itu banyak hal yang terabaikan Mbak. Artinya ada sebuah peristiwa yang terlupakan kan. Padahal kan kita melihat pesisir itu kan sama hampir, artinya padahal pesisir itu kan dulu dia main gate Mbak, main gate-nya peradaban dia. Di mana hubungan pesisir dengan dunia luar khususnya kan memang aksesnya dulu melalui pesisir yang hampir dilupakan. Artinya bahwa ruang-ruang itu yang pingin saya membangun, saya hidupkan kembali lewat kekaryaan Giant Octopus itu, ingin menjadikan ruang-ruang pesisir itu menjadi panggung hari ini. Ya, jadi karena di dalam ruang-ruang pesisir itu kan ada layer-layer di sana kan. Ada blue ekonomiknya, ada blue spiritnya, kan ada blue culture-nya, kan itu yang memang yang harus dimaksimalin gitu loh. Artinya di samping itu kan, kenapa saya membuat gurita itu ada persoalan-persoalan yang besar untuk sebagai perenungan pada saat itu dan sampai hari ini. Bagaimana 3 potensi yang kita miliki itu justru kita sendiri mengabaikannya. Justru potensi itu bisa dilihat oleh masyarakat luar. Artinya coba kita melihat, artinya bagaimana sekarang
bentangan pantai yang kita miliki, berapa persen sih investasinya masyarakat lokal punya? Kan nggak ada. Artinya mungkin hanya 0, sekian. Artinya itu ada pertanyaan. Jadi apa gitu? Artinya memang ada sebuah sistem yang menggurita yang memang kita tidak sadar itu. Artinya bahwa Giant Octopus yang saya buat itu ingin sebagai bahasa ungkap, sebagai metafor bahwa ini kita di Bali ini kita ada sesuatu kekuatan yang lagi menggurita ini, yang lagi artinya bukan meneror Bali ya, artinya ini ada sebagai alarm kita sebagai ini ada apa ini gitu loh, artinya terus kita harus melakukan upaya apa ini supaya jangan sampai pulau yang kecil diterkam oleh gurita yang begitu besarnya, terus kita nih mau kemana nanti ke depannya itu sebagai bahasa simbolnya sih Mbak. Artinya karena bagi saya kan biota laut itu kan yang paling cerdas kan memang gurita kan. Gurita, ya. Dan dia memiliki kaki yang begitu banyak kan, makanya ada istilah menggurita. Itu kan itu artinya sesuatu yang sangat monumental ya, artinya menggurita itu kan artinya itu metaforik banget. Ya itu sih. Nah, kita ngobrolin nih masalah Bali Mekarya Film Festival nih. Baru-baru ini keterlibatan itu kan membuat ininya ya, tropinya. Nah, tropinya itu berbentuk penjor. Bisa ceritakan nih apa sih makna filosofi dari bentuk tropi yang dibuat? Ya. Itu kan tropi Bali Mekarya Festival Film Internasional itu kan Commission Artwork yang diberikan oleh Commission Artwork itu dari founder Bali Mekarya itu sendiri, yaitu Prof. Tommy F. Awi. Jadi beliau menyuruh saya membuat sebuah tropi penjor karena beliau sendiri kan memang pernah meriset penjor itu. Artinya kita sering ketemu intens sampai saya membuat sebuah desain penjor itu. Karena kan Bali Mekarya, apalagi istilah Bali Mekarya itu kan hajatnya orang Bali ya, kalau bilang Mekarya itu berarti ada hajatan sebetulnya kan dalam ritual keagamaan. Artinya penjor juga saya melihatnya kan sebuah keseharian kita, hampir setiap hari kita melihat penjor, Mbak. Baik ritual dalam keagamaan maupun dalam hajat-hajatan upacara di rumah-rumah penduduk seperti perkawinan dan lain-lainnya kan, artinya penjor itu tidak terlepas dari kehidupan orang Bali itu sendiri kan. Artinya memang penjor itu sih menyimbolkan memang kalau saya melihat itu sebagai metafor dia karena banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam visual penjor itu, film itu, karena penjor itu sendiri adalah simbol dari rendah hati. Habis itu simbol juga dari kejayaan. Habis itu kesejahteraan itu. Jadi bagaimana banyak yang bisa kita petik dari penjor itu kan. Karena kenapa saya membilangkan dia kesejahteraan dan kejayaan, karena semua elemen ragam hiasnya itu adalah bersumber dari alam, Mak. Dari hasil bumi seperti padi, seperti salah satunya buah kelapa. Habis itu bunga yang ada tuh, habis itu daun kelapa, semua itu yang ada di dalam kan tahu sendiri hasil bumi, yang memang dari hasil bumi kita persembahan lagi kepada bumi gitu kan. Hasilnya lengkungan itu kan rendah hati kan. Artinya bagaimana kita harus selalu rendah hati terhadap bumi Ibu Pertiwi ini, terhadap kita juga dengan sesama harus rendah hati ya. Ya itu artinya memang filosofi penjor itu sangat mendalam maknanya itu. Makanya saya sangat mengapresiasi ya ketika founder dari Bali Mekarya membuat sebuah penjor, saya sangat tersentak ya. Artinya baru kali ini ada sebuah event internasional yang mengambil penjor sebagai trofi. Itu sangat luar biasa ya menurut saya. Istimewa banget ya. Iya, istimewa banget ya. Oke, Brito, sekarang kita bergeser ngobrol masalah isu dunia. Iya, Nah, ini kan marak nih semua pada ketar-ketir yang katanya
tentang resesi dunia di tahun 2023 itu kan katanya Indonesia akan gelap, dunia akan gelap, dalam artian gelap dalam ekonomi atau gimana kalau menurut seorang pebisnis seniman juga dari kacamata Blitut? Ya bagi saya sih krisis itu kan pasti terjadi, resesi namanya kan siklus Mbak ya. Artinya saya melihat ini sederhana, apalagi seorang pesisir Mbak ya. Ombak aja kadang-kadang kapan dia high tide, gelombangnya tinggi, low tide kapan dia gelombangnya surut. Itu artinya bahwa dunia pun seperti itu Mbak, sebuah siklus gitu loh. Artinya memang ini persoalan yang sangat serius Mbak ya. Makanya kemarin melihat peristiwa itu, makanya kemarin saya akan membuat namanya instalasi di Ubud Mbak ya. The Last Stronghold itu bagaimana saya melihat persoalan-persoalan di masa depan adalah yang paling sederhana adalah persoalan pangan Mbak. Artinya memang di dalam krisis masa depan itu yang sederhana adalah urusan pangan. Artinya bagaimana kita menyikapi, makanya kemarin di dalam instalasi saya di Ubud itu saya membuat bulir padi yang begitu gigantik, begitu besarnya. Artinya ada persoalan-persoalan di masa depan adalah persoalan pangan. Artinya mungkin kalau cara pandang saya resesi ini bisa kita hadapi ketika kita punya kecukupan pangan, Mak. Artinya kalau kita berpikir hal-hal yang sederhana sekali, karena kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan kita untuk survive kan itu urusan makan ya. Iya, artinya kalau keinginan kan unlimited, Mak ya. Iya. Artinya kalau kebutuhan makan kita kenyang selesai, tapi yang namanya keinginan unlimited. Iya. Ya tidak akan pernah terselesai. Artinya ke depan ini hanya bisa dilalui ketika kita memiliki kecukupan pangan untuk menghadapi resesi global ya. Artinya urusan pangan aja, jangan sampai seperti negara-negara di Eropa urusan untuk makan hari esok aja mereka masih kelimpungan. Itu artinya bagaimana kesiapan kita. Saya melihatnya sebagai seorang seniman, artinya itu kan sangat mendasar sekali ya urusan pangan sebetulnya. Kalau andai kata kita kecukupan pangan untuk di tahun 2023 artinya kita akan bisa melewati namanya resesi global itu. Ya, cuma kalau kita sampai untuk beras di masa hari esok tidak ada, wah itu sudah itu sudah luar biasa. Luar biasa itu ya. Artinya itu sudah jangan sampai lah ya. Ya. Karena apalagi di negara ya, kita adalah tempatnya ya. padi. Ya, jangan sampai lah ya. Ya makanya Mak ya saya melihat kenapa padi itu disimbolkan emas Mak ya. Karena itu artinya itu value dari padi itu kan mungkin leluhur kita atau mungkin para pendahulu kita di masa lalu itu dia sudah bisa melihat Mbak proyeksi di masa yang akan datang. Jadi persoalan-persoalan yang sederhana itu adalah persoalan isi perut gitu loh. Artinya padi itu kenapa dibilang itu simbol dari kesejahteraan. Kalau orang tidak bisa makan hari ini itu namanya nggak sejahtera Mbak. Betul. Artinya itu persoalan-persoalan yang sangat sederhana tapi masih relevan untuk hari ini dan hari yang akan datang. Gitu. Oke, aduh luar biasa ya. Nah, Blitut, ini yang pamungkas nih, udah nggak kerasa nih ngobrol-ngobrolnya hampir sejam nih. Nah, apa sih harapan Blitut untuk seni patung di Bali khususnya dan kemudian untuk galeri ini? Ya, artinya bahwa bagi saya sih seorang kreator harus membangun sejarahnya Mbak ya. Harus membangun identitasnya. Jadi artinya dia harus menemukan jalannya. Artinya bahwa berkesenian adalah jalan Tuhan itu sendiri ya, sampai dia menemukan bentuknya. Artinya bahwa berkesenian adalah sebuah pilihan, bukan memilih ya, artinya pilihan. Dan karena menurut kesadaran saya bahwa bakat itu adalah terberi bukan pemberian. Artinya bahwa talent itu adalah sesuatu yang sudah ada dari DNA-nya, dari ayat kandung badan ya. Artinya itu menurut saya sih artinya makanya itu hal yang istimewa ya. Artinya seniman itu sudah memiliki hal yang terberi di dalam dirinya sebagai seorang kreator gitu. Dan harapan saya sih untuk galeri ini kedepannya tergantung kalau artinya begini Mbak, artinya kan tergantung juga kita kan ekspor itu tergantung regulasi dari pemerintah kebijakan. Artinya saya berharap juga sebetulnya kepada pemangku kebijakan untuk memperhatikan kita sebagai usaha UMKM ini Mbak ya. Artinya bahwa kita adalah kita semua yang pelaku adalah pahlawan devisa Mbak. Bagaimana kita bisa
mendatangkan dolar untuk sini kan itu luar biasa buat negara Mbak ya. Artinya ekspor itu kan sangat membantu negara ya. Itu aja sih ya. Artinya saya berharap bahwa untuk kedepannya regulasi dan kebijakan dari pemangku kebijakan sangat kita butuhkan sih Mbak. Ya itu aja sih. Ya, oke, waduh. Ini padat omongan kita ya, dari proyek seni sampai isu dunia pun kita bahas di sini. Matur sukses Blitut bincang-bincangnya siang hari ini. Buat Bali TV. Iya, sukses juga buat galeri ini. Iya. Semoga kedepannya Blitut makin seperti gurita. Iya, amin. Menggurita gitu ya. Pokoknya suksesnya Blitut. Iya, Astengkara. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Iketut Putrayasa, seorang seniman patung. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan motivasi yang baik ya buat kita semua. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda daripada umumnya. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.